Di balik skandal tambang di Bengkulu, negara tekor 500 miliar. Siapa dalangnya? Kejaksaan Tinggi Kejati Bengkulu mengungkapkan kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus dugaan korupsi pertambangan batu bara di Bengkulu mencapai lebih dari 500 miliar. Angka fantastis itu bukan hanya berasal dari nilai batu bara yang diduga dijual secara ilegal, tetapi juga dari kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas pertambangan. Kepala Seksi Penyelidikan Kejati Bengkulu, Danang Prasetyo, mengatakan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan ilegal turut dihitung dalam total kerugian negara. Tentunya kerugian tersebut terjadi akibat adanya ketidakbenaran saat terjadi penambangan maupun saat penjualan batu bara. Kerugian negara muncul karena batu bara yang ditambang dan diperjualbelikan dalam kurun waktu 2022 sampai 2023 ternyata tidak berasal dari proses yang legal. Penambangan dilakukan dengan penyalahgunaan izin usaha pertambangan dan izin pengangkutan dan penjualan. Meski izin telah terbit sejak 2011, pelanggaran baru mulai terdeteksi sejak 2022 ketika aktivitas operasional mulai menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Atas kasus ini sendiri, Kejati Bengkulu sudah melakukan penetapan tersangka diumumkan pada Rabu 23 Juli 2025. Sebanyak 5 orang tersangka menjalani pemeriksaan selama sekitar 11 jam sejak pukul 8 tepat waktu Indonesia Barat di Gedung Pidana Khusus Kejati Bengkulu. Peran 5 tersangka utama dalam kasus dugaan korupsi tambang batubara yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 500 miliar. 1. Baby Husi, Komisaris PT Tunas Barajaya, diduga mengetahui dan membiarkan praktik ilegal berlangsung sejak 2022. Sebagai komisaris, ia memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas arah kebijakan perusahaan. 2. Saskia Husi, General Manager PT Intibara Perdana, berperan aktif dalam kegiatan operasional dan pemasaran batubara ilegal, tidak melalui jalur dan prosedur yang sah. 3. Agusman, Marketing PT Intibara Perdana, terlibat dalam proses pemasaran dan perindustrian hasil tambang tanpa izin resmi. 4. Jilius Soh, Direktur Utama PT Tunas Barajaya, diduga menandatangani dokumen dan perjanjian kerjasama yang mempermudah distribusi batubara hasil penambangan ilegal. 5. Sutarman, Direktur PT Tunas Barajaya, juga disebut berperan dalam dokumen dan legalitas administratif yang mendukung kegiatan distribusi ke sejumlah wilayah.